Insecure adalah perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri Waduh, Apa? Pak Beta, Hmm. kok ini itu ya, insecure? Apa? Insecure itu sangat meresahkan ya. Ini dikatakan kalau insecure itu mengakibatkan orang itu selalu bertanya-tanya tentang dirinya kepada orang lain. Terus juga membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, itu menurut Pak Beta gimana, Pak Beta? Kalau insecure itu? Udah lah, apa? Udah. Saya kira lagi ngapain? Enggak dong. Ini sudah saya tayangkan ini. Oke. Kalau ini saya bicara dari kasus yang sering saya tangani ya, di beta terapi. Kadang-kadang klien mengatakan dirinya insecure gitu. Ya, saya juga ini kan bahasa-bahasa gaul saat ini ya. Iya. Yang lagi in. Lagi viral lah. Nah, kalau kita cermati dari kata bahasanya ya, insecure artinya apa tadi ya? Insecure itu merasa tidak aman. Iya. Ya. Security itu kan keamanan. Iya. Merasa nggak aman, merasa nggak nyaman. Kalau dari gejala-gejala yang sering disampaikan oleh klien yang saya tangani, itu biasanya dia merasa fokus pada dirinya, Mas. Jadi dia selalu melihat ke dirinya itu kurang. Selalu melihat ke dirinya itu saya nggak pede melakukan itu gitu ya. Dan anehnya yang dilihat oleh dia itu kekurangannya, bukan kelebihannya gitu ya. Kalau insecure itu karena melihat tadi ya, merasa dirinya nggak aman, nggak nyaman karena kekurangannya, ya kenapa dia fokus pada kekurangannya gitu ya. Nah, justru yang kadang jadi pertanyaan adalah kok apakah dia tidak bisa mengalihkan fokus pada hal yang positif, fokus pada kelebihannya. Nah, ini sering saya juga belajar ke klien yang datang ke beta terapi ini, ya terus terang saya juga manusia biasa ya, yang saya harus bisa banyak menggali, harus banyak bisa belajar dari klien-klien yang saya bantu, yang saya fasilitasi. Harapannya juga bisa untuk membantu klien yang lainnya. Nah, ketika ada klien datang, hal yang pertama saya lakukan adalah melakukan asesmen, Mas. Nah, pada saat dia mengatakan, Pak, saya merasa nggak pede, saya merasa minder, saya merasa diri saya itu kurang semuanya. Nah, saya akan selalu menanyakan apa sih yang ada dalam pikiranmu? Apa sih yang kamu pikirkan tentang dirimu? Gitu. Nah, lalu saya menanyai klien ini sampai saya bisa menemukan apa sih yang paling mendasar dalam pikirannya. Nilai-nilai apa yang dia gunakan sehingga dia merasakan kondisi yang tidak nyaman, kondisi tidak aman, dan selalu fokus pada hal-hal yang negatif tadi. Gitu. Nah, sampai nanti pada akhirnya ketemu jawaban dari klien bahwa dirinya punya kekurangan ini misalnya. Saya pernah punya klien, dia mengatakan dia punya kekurangan hanya satu yang dia nggak bisa lakukan, adalah dia tidak bisa bicara di depan lebih dari 2 orang. Ya. Yang lainnya bisa, bisnis oke, bisnis lancar, dia punya beberapa toko lah ya, dan dia saya lihat dengan omset yang lumayan besar, saya katakan beliau sukses gitu ya. Tapi beliau merasakan dia nggak bisa bicara di depan lebih dari 2 orang. Dan itu menjadikan kendala bagi dirinya untuk melakukan monitoring, evaluasi ke semua timnya. Nah, dia menganggap ketidakbisaannya untuk bicara di depan lebih dari 2 orang itu merusak semua kemampuannya. Itu ya. Seolah dia nggak bisa apa-apa, seolah dia merasa orang yang tidak berguna, ya, seolah dia merasa berbeda dengan orang lain, dan dia mempunyai tadi ya rasa ketidakpercayadirian untuk ngomong di depan lebih dari 2 orang ini berdampak pada bisnisnya juga, Mas.
Padahal dia bos gitu ya. Nah, di sini kan aneh juga ya, ketika dia punya satu usaha yang besar, punya kemampuan yang oke, bahkan orang-orang yang pengen seperti dia itu banyak, tapi hanya karena satu kemampuan yang tidak bisa dia lakukan, dia mengeneralisasi bahwa semuanya, bahwa saya tidak berguna, saya tidak bisa melakukan yang terbaik gitu, seperti itu. Nah, itu difikirkan terus. Nah, sehingga dia mikirnya diri sendiri yang lemah, diri sendiri yang nggak becus, diri sendiri yang tidak bisa mengelola, diri sendiri yang lemah, diri sendiri yang penakut, diri sendiri yang pokoknya semua yang terfikir tidak nyaman bagi dirinya. Kekurangan di dirinya itu yang selalu dipikirkan. Sampai pada akhirnya dia tadi merasakan kecemasan, dia merasa gangguan tidur gitu ya. Nah, itu jadi ngerembet kemana-mana karena kondisi tadi ya, kondisi dirinya ini nggak merasa nyaman. Ada kondisi insecure tadi. Nah, ketika mengalami seperti ini tadi ya, yang saya lakukan adalah saya harus menggali apa sih yang dia pikirkan. Saya harus bisa melakukan reframe, bagaimana dia bisa melihat pada aspek positifnya. Saya bisa melakukan beberapa tools dalam hipnoterapi ataupun NLP untuk mengalihkan fokusnya dia. Yang tadinya fokus ke hal yang negatif, kita bantu dia untuk fokus pada hal yang positif. Nah, sembari menyadari fokus pada hal yang positif ini, kenapa? Karena dia punya lebih banyak hal yang positif yang selama ini dia tutupi dengan fokus pada hal yang negatif itu. Nah, kalau selama ini yang saya treatment sih 1-2 sesi ini hasilnya optimal ya, bagus. Asal belum masuk ke ansietas berat, belum ke insomnia berat, itu masih bisa terbantu dengan cepat. Dan di sini butuh kemauan, butuh itikat positif untuk berubah, Mas. Dari si kliennya itu. Betul. Ya. Ketika kita bantu tapi dia berada pada zona aman ya, zona nyaman dia dengan kondisinya, dengan insecure-nya. Nah, ya ini akan menentukan progres terapinya. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah di asesmen, terus itu kan sudah bilang kalau dilakukan dengan beberapa tool di hipnoterapi untuk menghilangkan kecemasan atau susah tidurnya itu. Ada nggak sih Pak Beta selain hipnoterapi untuk melakukan treatment itu? Baik, sebetulnya orang yang mengalami hal tersebut dalam keilmuan yang saya pelajari di NLP ataupun hipnoterapi, beliau orang yang sangat fokus, Mas. Artinya kalau kita bicara tentang tes sugestivitas, dia orang yang sangat tersugesti, dia orang yang sangat sugestible gitu. Mudah tersugesti. Mudah tersugesti gitu ya. Sebetulnya itu kata kuncinya. Ketika orang-orang yang seperti itu kita berikan direct suggestion, sugesti langsung, hasilnya juga bagus, Mas. Karena dia mudah tersugesti. Tapi tadi kembali pada etikat kuatnya untuk sembuh itu seberapa besar. Gitu. Nah, tadi ya, treatmentnya yang sederhana misalnya, dia harus bisa belajar untuk berpikir yang positif. Katakanlah dia melihat satu benda dalam satu kali pandangan, dia bisa belajar untuk melihat hal yang baiknya. Dia melihat satu peristiwa, apapun peristiwa itu, dia bisa melihat dua sisi negatif dan sisi positif. Sehingga fair ya. Nah, yang selama ini dilihat sisi negatifnya aja. Ya, sehingga itu mengenai pikirannya dia sendiri, terus fokusnya dia pada kelemahannya, fokusnya pada kekurangannya gitu, Mas. Jadi orang yang terlalu fokus kadang juga tidak baik juga ya Pak Beta. Kalau fokusnya hanya untuk fokus ke kelemahan dirinya, bukan ke kelebihan dirinya gitu. Jadi yang disalahkan bukan orang yang terlalu fokusnya. Terus yang disalahkan apanya?
salah fokusnya. Salah Girl fokusnya. fo- Oh, ya. iya. Oh, iya, Karena iya, orang yang punya kemampuan fokus itu kan orang luar biasa. Mungkin dari sekian banyak orang nggak semua bisa sangat fokus gitu. Cuman Kalau- yang salah fokusnya itu ya. Iya, kenapa dia milih fokus itu? Nah, ini biasanya sangat dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman masa lalu, terus oleh level pendidikan juga bisa, terus oleh keyakinan, oleh pola asuh di masa sebelumnya, oleh berbagai hal yang mewarnai hidupnya. Itu sangat mempengaruhi tadi cara pandang seseorang pada hal negatif atau yang positif. Itu. Termasuk juga mungkin lingkungan sekitar juga bisa berpengaruh Betul, ke itu ya Pak Beta ya? sangat berpengaruh. Apalagi tadi pola asuh tadi ya. Pola asuh itu kan dari kecil dididik oleh siapa, bagaimana cara mendidiknya, terus bagaimana lingkungannya, bagaimana selama ini pendamping dalam hidupnya ini mengarahkan dia, itu sangat berpengaruh banget. Tapi yang jelas sih masih banyak solusi. Artinya teman-teman jika ada yang mengalami tersebut masih banyak cara, dan itu bukan satu kelemahan menurut saya. Itu satu hal resource ya, sumber daya yang luar biasa. Hanya saja kita harus bisa mengelolanya dengan lebih baik lagi. Gitu. Kalau saya bilang kalau ada klien dengan kondisi seperti itu, saya bilang wah anda software luar biasa gitu. Saya juga mungkin nggak seperti itu. Tapi kemampuan yang Anda miliki itu hanya perlu dipoles sedikit kontennya, isinya ya, isinya dipoles, di up ya, diganti isinya, istilah gitu ya. Itu akan mengubah segalanya gitu. Nah, jadi tapi ya kembali lagi pada klien tadi ya. Ada yang klien bisa sih ya. Dan ada yang memilih ke terapi yang lain ya monggo. Tapi juga ada klien yang ngikutin sesi terapi di terapi juga hasilnya bagus. Ya. Kemarin saya punya klien 2 sesi, alhamdulillah sudah bisa menemukan makna. Ya, yang tadinya maknanya tadi negatif terus dia bisa menemukan makna yang positifnya. Nah, itu yang baru saya mau tanyakan. Gitu. Nah, kelanjutan yang pasien 2 sesi itu gimana sekarang kelanjutannya? Apakah sudah signifikan perkembangannya atau masih stuck di Saya sempat posisi tanya itu? gimana sekarang, udah enak Pak, udah nggak ketemu lagi masalah-masalah itu, sudah. Saya jadi kadang-kadang berpikir sendiri kok saya mikirnya kayak gitu. Nah, tapi itu juga tidak jangan sampai terlena ya, karena mindset itu terbangun dalam waktu yang panjang. Kadang saat ini mungkin nggak muncul, satu saat bisa muncul lagi, bisa, karena itu penanaman yang waktu yang lama sehingga dia punya program pemikiran yang seperti itu, ya, sehingga butuh refresh ya, butuh upgrade. Nah, kalau di saya istilahkan butuh uninstall dan installing ulang pikirannya. Di reinstall gitulah ya Pak Beta. Bisa dengan terapi secara langsung ataupun bisa dengan mengikuti training-training yang ada di sini. Oh, yang ada di Beta Terapi khususnya. Ya, karena kita trainingnya spesial ya, dan khusus spesifik, jadi tidak lari ke sana sini dulu. Iya. Kita fokus ke hal-hal yang dibutuhkan oleh seseorang, terutama berkaitan dengan tadi pemberdayaan diri, mindset ya, terus pola pikir, cara pandang ya, berpikir positif, motivasi, dan terapi. Iya, yang jelas motivasi untuk hidup lebih baik gitu ya Pak Beta ya. Betul Mas. Aduh, Pak Beta, ini ngomong-ngomong tadi belum dibuka loh ini loh. Apa iya? Iya, belum dibuka. Aduh, Kalau saya tadi nanya Mas, udah mulai belum? Katanya udah. Tapi saya lupa belum. Tapi belum dibuka, ini ditutup berarti. Iya, mau tak tutup aja. Jadi teman-teman, barusan kita sama Pak Beta itu membahas tentang insecure ya Pak Beta ya. Jadi insecure itu ternyata sangat menjadikan polemik di dalam diri kita sendiri teman-teman, khususnya kecemasan menjadikan kita susah tidur dan juga lain-lain, karena pikiran bawah sadar kita itu jadi memikirkan hal-hal yang ada di diri kita itu hanya buruk-buruknya saja, sedangkan yang lebih-lebihnya itu tidak kita pikirkan teman-teman. Nah, sama Pak Beta barusan sudah diberitahu cara-caranya untuk
fokusnya kita difokuskan kepada hal-hal yang positif yang ada di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, barusan mungkin sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Beta. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk menjadikan diri teman-teman semua itu menjadi memikirkan hal-hal yang positif aja. Untuk hal-hal yang negatif ya disingkirkan dulu. Nah, teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mungkin Pak Beta ada tambahan lagi? Oke, yang pasti gini Mas, mungkin terlihatnya gampang ya untuk mengatakan kita mikir positif. Iya. Itu terlihatnya gampang, kedengarannya enak. Ya. Padahal yang mengalami itu hal yang berat bagi mereka. Sehingga ya saya dengan berat hati mengatakan butuh dibantu. Jenengan butuh dibantu, yang mengalami butuh kita treatment. Karena ketika kita berada dalam kubangan lumpur, untuk kita bangkit kita butuh daya yang lebih besar. Jelas. Kalaupun misalnya kita bisa, butuh proses yang bertahap dan kita harus dengar sekuat tenaga. Tapi kalau kita ada yang mengulurkan tangan ke kita dan kita ditolong dengan cepat, itu akan lebih cepat, lebih mudah, dan kita terbantu. Intinya teman-teman semuanya ketika punya teman yang baik, punya saudara yang baik, syukur-syukur teman-teman punya sahabat yang bisa membantu ya, membantu mengatasi, mencarikan solusinya, mintalah dibantu. Tapi ketika ada teman yang dimintai pertolongan dan dia juga bingung dalam kondisi ini, ya jangan malah mengikuti, nanti malah masuk pada dunianya, yang dunia mereka yang juga pada kondisi bingung tadi. Sehingga carilah orang yang tepat supaya tadi ya proses penyembuhannya, pemulihannya lebih baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Beta untuk motivasinya. Semoga kita bisa memikirkan hal-hal yang positif aja. Untuk yang negatif ya bisa dibuang dari diri kita. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe channel kita dan selalu ditonton video-video kita. Semoga video ini juga membantu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.